Kali ini ada 2 unit rumah yang dibangun teman-teman, tapi konsepnya beda dari yang lain. Untuk rumah sendiri teman-teman, ini dari jalan utama itu naik sekitar. Nah, untuk area carport ini sendiri teman-teman, ini mereka flooringnya pakai semacam kayak. Tapi tenang aja, meskipun 2 lantai di sini nggak kelihatan. Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jelajah di Surabaya Selatan, tepatnya di daerah Kutisari Indah teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu Kutisari Indah ini, kita lagi ada di komplek yang perumahannya lumayan gede-gede. Nah, kali ini ada 2 unit rumah yang dibangun teman-teman, tapi konsepnya beda dari yang lain gitu ya. Konsepnya adalah Scandinavian teman-teman ya, dan ada sedikit sentuhan industrialnya. Kalau kita lihat dari fasadnya di belakang jendela ini, nah kali ini mereka nggak ambil tema yang minimalis, yang kotak-kotak, yang garis-garis, tapi di sini mereka ngambil yang Skandinavian, atap pelana, dan kebanyakan warnanya polos dan estetik teman-teman. Oke. Kutisari ini teman-teman ini dekat ke beberapa spot penting yang ada di Surabaya Selatan, dan termasuk fasilitas umum juga. Ada rumah sakit Royal gitu ya, ada rumah sakit Islam Jemur Sari juga, terus dekat ke Cito, dekat ke Mitra 10 gitu ya, Jalan Darmo, Ahmad Yani dekat juga dari sini. Terus ada SMA 16 juga dekat, Petra juga dekat dari sini, dan kalau kita keluar sedikit itu sudah banyak makanan dan area komersil yang lain teman-teman. Jadi benar-benar lokasinya strategis gitu ya. Rumahnya juga cantik, kita lihat dari depan dulu. Nah, untuk road jalannya sendiri, karena di sini ada 2 unit rumah baru teman-teman gitu ya. Nah, mereka ini ada di persimpangan jalan atau modelnya kayak hook gitu ya. Satu yang hook, satu yang model yang standar. Nah, kalau di hook ini road jalannya sekitar 2,5 mobil masih ada teman-teman ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu bisa sampai 3 mobil, jadi road jalannya lebih besar. Oke, nah kelihatan dari kamera gitu ya. Nah, hadapnya kalau teman-teman lihat jadi sekarang kita ngadep ke sana itu hadap ke selatan teman-teman. Jadi untuk rumah hook ini sendiri ini punya 2 hadap, ke selatan dan hadap ke barat. Nah, untuk rumah sendiri teman-teman, ini dari jalan utama itu naik sekitar 50 sampai 60 cm ya. Jadi aman, tidak banjir. Terus sudah ada saluran untuk got atau pembuangan airnya juga sudah ada di sini. Terus untuk area carport sendiri ini datar teman-teman ya, jadi nggak menanjak, jadi aman. Nah, sekarang kita utik-utik dulu carportnya kayak apa. Rumah ini teman-teman ukurannya 7,3 kali 11,2 meter persegi ya. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Nah, untuk carport ini bisa diisi sampai 2 mobil teman-teman, tapi masih longgar gitu ya karena 7 meter lebih. Nah, untuk rumah yang ini ketambahan sedikit tanah di bagian samping teman-teman, di bagian kanan gitu ya. Jadi tanah samping ini mereka banyak spot untuk bisa taruh motor juga. Nah, selain itu di area carport ini itu sangat banyak pagar teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di depan sini, ini ada spot pertama untuk pagar ya, sangat panjang gitu ya, dan kesan industrialnya juga sudah dapat. Di sini mereka pakai warna hitam. Terus di samping ya, di sisi serong ini juga ada pagarnya. Jadi kalau misalkan ada acara-acara, teman-teman mau ada acara di rumah, buka aja pagarnya semua. Jadi di daerah depan sini benar-benar bisa kelihatan los. Selain itu di belakang sana itu juga ada pagar teman-teman ya. Kita intip dulu ke sini. Nah, di belakang sana juga ada pagar. Jadi kalau misalkan di sini ada acara, terus teman-teman mau keluar-keluar bisa lewat belakang sana. Nah, belakang sana pun juga masih ada spot kosong yang bisa dipakai untuk teman-teman taruh motor gitu ya. Nah, untuk area carport ini sendiri teman-teman, ini mereka flooringnya pakai semacam kayak batuan gitu ya. Bukan granit atau keramik, jadi lebih kasar gitu ya. Jadi nggak mudah terpeleset, cuman ada beberapa variasi ya, mereka ngasih nambahin kayak semacam ya granit-granit kecil-kecil, tapi nggak seberapa signifikan. Warnanya abu-abu tua, jadi tetap ada kesan gilap-gilapnya di depan gitu ya. Nah, untuk area carport ini sendiri, ini mereka ada tandon bawah teman-teman ya. Jadi ini tandon air bawahnya. Terus di sebelah sana itu ada sanyonya ya, ada instalasi untuk sanyo juga. Jadi teman-teman langsung tempel-tempel aja, pasang-pasang aja, salurannya sudah ada semua. Di sebelah kiri ini ada septic tank, jadi nggak perlu masuk ke rumah, lebih simple dan nggak ngerepotin gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya teman-teman, rumah ini tuh kayaknya 1 lantai aja gitu ya, tapi sebenarnya ini 2 lantai ya. Kalau kita lihat di depan ini sudah ada balkonnya gitu ya. Jadi
bisa kelihatan lebih Skandinavian lagi. Oke, sekarang kita bahas dulu fasad depannya teman-teman sebelum kita masuk ke dalam. Nah, ini yang sangat jarang juga dipakai untuk di rumah-rumah Skandinavian yang lain. Nah, mereka di sini fasad bagian bawahnya mereka benar-benar full pakai model-model kayu kayak gini teman-teman. Jadi benar-benar kental dari awal gitu ya. Dari pertama kali kita lihat benar-benar sudah wah rumah Skandinavian banget. Nah, selain itu pintunya pun juga nanti ada kesan kayunya meskipun bukan kayu asli, mereka pakai multiplex tapi tetap ada motif kayunya di HPL-nya, teman-teman. Nah, kita beranjak ke sebelah kanan. Jadi di sebelah sini ada macam kayak area transisi gitu ya, bukan teras. Jadi teman-teman nggak bisa naruh sesuatu di sini. Dan kalau dari carport bisa langsung masuk ke dalam. Jadi cuma untuk area transisi aja. Tapi tenang aja, area transisi ini sudah dikasih kaca temper kayak gini. Jadi meskipun kita agak maju ke sini ya, nggak kehujanan, jadi nggak masuk ke area pintu dan masuk dalam rumah. Oke, sekarang kita cek dalamnya kayak apa. Oke, selamat datang di area dalam rumah teman-teman. Jadi rumah ini ya tadi ukurannya 7,3 kali 11,2 meter persegi. Luas bangunannya 82 meter persegi. Jadi ada 2 lantai teman-teman. Tapi tenang aja, meskipun 2 lantai di sini nggak kelihatan pendek gitu ya. Tingginya meskipun nggak sampai sekitar 3 meteran gitu ya. Ini sekitar 2,8 meteran. Tapi tetap oke. Dan mereka menyiasati juga memperbanyak jendela sehingga udaranya dan cahayanya sangat bagus di daerah sini ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada pintu ya, kita buktikan gitu ya. Ini ada pintu yang bisa dibuka, jadi tembusnya ke area samping, tapi nanti dulu kita bakal ke sana. Terus yang kedua ada jendela juga yang bisa dibuka sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, nah di sebelah kiri ini juga ada jendela yang bisa dibuka teman-teman. Jadi cahayanya dan udaranya kita benar-benar kedapatan full dari banyak sisi gitu ya. Jadi tetap nggak pengap, tetap sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Untuk flooringnya sendiri mereka nggak pakai granit yang biasa, mereka pakai semacam kayak ada marmernya sedikit gitu ya, putih, ada bercak-bercak marmernya abu-abu. Nah, ini sangat mengundang kesan mewah teman-teman. Terus di sini mereka kusennya pakai warna hitam, jadi kerasa banget industrialnya. Nanti kalau kita cek kamar mandinya juga bakal lebih kerasa lagi industrialnya kayak apa. Jadi memang rumah ini benar-benar cocok untuk kita-kita kaum milenial yang nggak pengen rumahnya biasa aja, yang suka ngedekor rumah gitu ya, yang suka foto-foto. Rumah ini cocok banget buat teman-teman. Oke, nah sebelum kita masuk ke yang lain, kita cek dulu area samping ini. Jadi area samping ini teman-teman, seperti yang sudah jadi jelasin tadi, kita bakal ngelewatin satu pintu ya. Dan di sebelah sini, ini adalah area sampingnya. Bisa untuk apa aja, bisa untuk motor, bisa untuk mungkin teman-teman mau jemur baju di sini. Itu bisa juga karena nggak seberapa kelihatan dari luar teman-teman. Salah satu yang eye catching juga dari rumah ini yaitu susunan bata-bata ini. Jadi kayak semacam roster gitu teman-teman ya. Tapi bukan warna coklat atau bukan warna bata, warna oranye gitu ya. Kecoklatan, tapi warna putih. Jadi menambah kesan estetik. Sekarang aku foto di sini aja gitu ya. Rasanya sudah bagus banget foto aku. Jadi menambah nilai plus dari rumah ini. Nah, selain itu, di sini juga disediakan semacam area transisi, jadi nggak langsung masuk ke dalam rumah. Kalau kita mau nambahin keset supaya nggak kotor di sini bisa, karena sudah ketutupan sama atas, jadi aman bersih. Sehingga waktu kita masuk rumah nggak ngotori bagian dalam. Oke? Nah, di rumah ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ya, ukurannya gede, carportnya banyak, bisa naruh motor banyak, dan kamarnya juga banyak. Oke? Sekarang kita cek kamar di lantai 1. Oke, ini adalah kamar pertama teman-teman di lantai 1. Jadi ukurannya cukup besar, ini sekitar 3 meter kali 3 meter. Cuman ceilingnya juga hampir sama kayak depan ya, sekitar 2,8 meteran. Tapi tetap disiasatin sama jendela yang banyak ya. Selain di sebelah kanan ini bisa dibuka. Tembusannya ke pagar yang belakang tadi gitu ya. Di depan sini juga dikasih jendela teman-teman. Jadi memang benar-benar tidak pengap gitu ya. Kalau kita buka semua, nah ini oke banget. Terus di kamar ini flooringnya juga sama, pakai granit 60-60 putih bercak marmer. Terus sudah ada lampunya downlight, ada stop kontak juga. Untuk AC-nya masih belum ada. Jadi teman-teman perlu dodol sedikit untuk bikin saluran AC-nya gitu ya. Nah, di sini semua mereka pakai kusen hitam dan pintunya pun juga sama teman-teman ya. Pintunya adalah multiplex tapi finishingnya HPL warna hitam. Jadi industrialnya kental banget masuk ke kamar. Nah, kita sekarang cek kamar mandinya. Jadi kamar mandinya lebih menambah kesan industrial lagi gitu ya. Selain tadi pintunya, kusennya. Nah, kamar mandinya ini full warna abu-abu teman-teman.
Jadi dindingnya semua sudah di keramik, di granit ya, warna abu-abu. Terus flooringnya pun juga sama, jadi nggak ada bedanya. Jadi kayak polos warna abu-abu gitu. Terus mereka semua alat-alatnya, toolsnya di sini pakai warna hitam ya. Jadi kayak semacam keran, pegangan keran ini, terus shower atasnya. Nah ini ada shower yang di bawah juga. Terus untuk keran yang untuk cuci tangan, flash untuk WC-nya itu semuanya warna hitam. Jadi benar-benar industrialnya dapat banget teman-teman. Oke, nah untuk kamar mandi ini memang agak sedikit gelap ya karena belakang ini belum dikasih lampu. Jadi nanti tenang aja teman-teman, bakalan pasang lampu. Terus lantainya mereka sudah split level, agak split level sedikit gitu ya. Jadi agak turun sedikit. Terus di sini juga sudah disediain tempat untuk naruh-naruh sabun, jadi sudah aman teman-teman. Nah untuk kamar mandi bawah ini ukurannya paling besar daripada kamar mandi yang di atas nanti gitu ya. Jadi memang di sini ada beberapa space yang dipakai untuk kamar mandi. Jadi benar-benar nyaman, nggak sempit-sempitan, nggak desa-desaan karena benar-benar full. Ini sekitar 2 meter ya, 2 meter kali 3 meter ini untuk kamar mandi, jadi luas banget. Nah sekarang kita ke sebelah kiri ini. Jadi di mana dapurnya ya? Nah dapurnya teman-teman ini ada di bawah tangga, cuman belum dibangun cor-corannya gitu ya. Jadi teman-teman harus bangun sendiri. Kalau nggak mau bangun, nggak mau pakai cor, teman-teman bisa pakai HPL atau multiplex gitu ya. Jadi lebih fleksibel di sini karena kalau kita pakai kayu-kayuan ya itu gampang bongkar pasangnya. Tapi kalau cor kan harus bersih-bersih lagi, harus dodol lagi, harus renov lagi. Jadi lebih ribet gitu ya. Nah kalau di sini sudah disediakan semuanya untuk saluran airnya, untuk pembuangan airnya pun juga sudah ada, jadi lebih aman teman-teman. Memang area di bawah tangga ini yang biasanya dipakai untuk gudang atau penyimpanan gitu ya. Nah kali ini dipakai untuk dapur karena memang space-nya nggak seberapa besar teman-teman dan kamarnya banyak, jadi untuk operasionalnya mungkin kepotong sedikit gitu ya. Nah sekarang kita ke lantai 2. Oke, jadi sekarang lagi ada di area tangganya. Tangganya ini lumayan lebar teman-teman, sekitar 1 meter lebih sedikit. Nah untuk flooringnya mereka di sini nggak pakai yang cor-coran ya, tapi besi dan dikasih semacam kayak kayu yang tebal banget teman-teman. Jadi tetap aman gitu ya. Dan terap-terapannya ini lobang ya bawahnya. Jadi nggak langsung ke blok pakai kayu atau pakai cor, tapi bener-bener lobang, jadi nyambung ke bawah gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi mau nambah ke kitchen set, perlu diperhatikan untuk area yang bolongan bawah tangga ini. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar teman-teman dan 1 kamar mandi. Nah ada yang spesial juga dari 2 kamar yang ada di lantai 2 ini. Kita masuk ke kamar yang pertama. Jadi kamar yang pertama ini ukurannya hampir sama, sekitar 3 kali 3 meter. Cuman di sini ceilingnya teman-teman. Nah, kalau kita tadi lihat fasa depannya benar-benar atap pelana ke atas. Nah, ceilingnya di kamar lantai 2 ini juga menyerupai. Jadi benar-benar tinggi teman-teman ya. Jadi mengerucut ke atas ya. Jadi model prisma kamarnya kita ini. Nah, ini tingginya sekitar hampir 4,5 meter sampai 5 meteran. Jadi sirkulasi udaranya sudah bagus untuk di dalam sini. Cuman tenang aja kalau teman-teman butuh jendela lagi bisa di sebelah kiri ini. Jadi nggak seberapa besar memang jendelanya, tapi untuk sirkulasi udara, untuk buang udara keluar itu masih bisa teman-teman ya. Terus di sini mereka dari bawah ke atas juga pakai cat warna abu-abu ini ya. Jadi bukan putih gitu ya, bukan krem tapi warna abu-abu. Jadi sangat netral untuk warna-warna yang temanya industrial. Nah di sebelah ini konsepnya juga sama teman-teman. Ya, jadi ukurannya sama, sekitar 3 kali 3 meteran. Terus menjulang tinggi juga ceilingnya, jadi bukan flat biasa. Jadi membuat kamar yang di lantai 2 ini jadi lebih plong, lebih gede gitu ya, sehingga udaranya juga kebantu. Nah, bedanya di sini, di depan ini mereka ketambahan 2 jendela besar gitu ya, yang bisa dibuka juga yang pasti, tapi nggak mengurangi jendela yang kecil tadi teman-teman. Oke, nah di sini fasilitasnya apa aja? Tetap ada stop kontak gitu ya. AC masih belum ada, jendela sudah oke, pintunya pun juga sama semua. Nah di lantai 2 ini ada 1 kamar mandi, ya modelnya sama juga seperti di bawah, cuman ukurannya lebih kecil teman-teman. Ya,
Jadi ini ada kloset duduk, ada area shower, ya toolsnya pakai hitam semua sama kayak di bawah. Terus ada tempat untuk sabun dan sininya nggak seberapa tinggi juga. Oke, kita lihat dulu area samping ini. Jadi sebenarnya apa sih ini gitu ya? Jadi ini adalah area servis teman-teman. Teman-teman bisa di sini pakai untuk lemari nyimpen barang bisa. Teman-teman di sini pakai untuk mesin cuci juga bisa. Mau jemur di sini pun juga oke gitu ya. Nah, untuk di area atas ini teman-teman, ya ini ketambahan area untuk tandon atas. Jadi tandonnya ada dua ya, tandon bawah dan tandon atas. Jadi tenang aja, penyimpanan air teman-teman bakal selalu terjaga di sini. Oke, sekarang jadi lagi ada di area balkonnya teman-teman ya. Balkon ini nggak seberapa besar, nggak seberapa kecil juga. Jadi teman-teman bisa nambahin di sini meja, kursi, bin bag, rumput-rumputan, sangat oke gitu ya. Nah, yang buat eye catching dari pertama kali kita lihat fasa depan itu adalah kayu-kayu yang ditempel di dinding ini teman-teman. Ya, ini di bagian dalamnya ketutupan, bagian indoor gitu ya. Tapi di bagian luarnya mereka juga ngasih bahkan sampai atas, sampai atap teman-teman ya. Nah, dari kiri ke atas sampai ke kanan ini benar-benar kayu gitu ya. Jadi oke banget, detail-detailnya sangat oke. Jadi mereka buat rumah ini memperhatikan hal-hal itu ya. Apalagi tentang keindahan, keunikan gitu ya. Karena sangat jarang di daerah sini yang rumahnya seperti ini teman-teman. Atap lana, Scandinavian, industrial sangat jarang. Dan harganya pun juga affordable. Yuk kita ngomongin harga di bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi rumah ini ada di daerah Kutisari Indah. Ukurannya 7,3 kali 11,2. Untuk carportnya bisa dipakai 2 mobil. Beberapa motor pun juga masih sangat banyak. Pagernya gitu ya, memutari gitu ya. Jadi sangat bagus dipakai untuk acara-acara tertentu. Model rumahnya teman-teman ya, ini Scandinavian industrial. Jadi kelihatan dari depan sangat kental. Untuk kamarnya ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Listriknya 2200, airnya sudah PDHM juga, ada tandon bawah dan tandon atas. Jadi sudah oke. Suratnya SHM gitu ya. Dan bisa di KPR-kan pastinya. Nah, harganya teman-teman ini 1,4 M masih nego. Jadi kalau teman-teman mau survei, mau tanya detail tentang rumah ini, langsung aja kontak jadi nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SPI supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang murah, yang ciamik, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, khususnya di daerah Kutisari Indah ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.